Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Ini yang terdiri dari Rizky Aulia, Dio Anggara, Dias Anggara, Nova Rifki, Tidarwi Ramdan, dan Nur Ilham akan mempresentasikan materi teknik kompilasi yang membahas tentang syntax tree dan tree address code. Pengertian dari syntax tree atau abstrak syntax tree adalah representasi struktur logis dari sebuah program atau ekspresi yang digunakan proses kompilasi. Syntax tree merupakan penyederhanaan dari phrase tree karena hanya menyimpan informasi yang penting seperti operator, intifier, dan konstanta tanpa menyertakan seluruh aturan grammar. Pada syntax tree, operator menjadi node internal, identifier dan konstanta menjadi left. Struktur pohon lebih sederhana sehingga lebih efisien untuk diproses oleh compiler. Fungsi utama syntax tree yaitu menyederhanakan struktur program, memudahkan analisis sintaks oleh compiler, menjadi dasar untuk proses optimasi dan pengembangan kode. Berikut adalah contoh syntax tree untuk kalimat X9 kurang 5 plus 2 dan Y if B then S1 else S2. Selanjutnya. Oke, di sini kita lanjutnya definisi syntax tree adalah representasi struktur sintaks suatu program dalam bentuk pohon yang dihasilkan setelah program parsing. Setiap node pada pohon mewakili elemen penting program, seperti operator, variabel, konstanta, atau ekspresi. Berbeda dengan parse tree, syntax tree hanya menyimpan informasi yang diperlukan sehingga strukturnya lebih sederhana dan memudahkan compiler dalam melakukan analisis semantik, optimasi kode, serta pembangkitan kode. Poin pentingnya di sini berbentuk struktur pohon tree. Berikutnya dihasilkan setelah proses parsing. Yang ketiga, menampilkan elemen penting program. Yang keempat, digunakan untuk analisis, optimasi, dan perkembangan kode. Selanjutnya. Nah, selanjutnya sini pada tahap compiler mulai membangun syntax tree. Setiap bagian dari ekspresi disimpan sebagai sebuah node atau record. Hal tersebut bisa berupa identifier, konstanta, maupun operator. Untuk membentuk node digunakan 3 fungsi, yaitu mknode untuk operator, mkleft id entry untuk identifier, dan mkleft numval untuk konstanta. Dengan fungsi-fungsi inilah, compiler dapat menyusun struktur pohon yang nantinya digunakan pada proses kompilasi berikutnya. Selanjutnya, contoh pembentukan syntax tree. Pada contoh ini diberikan ekspresi A min 4 plus C. Compiler membangun syntax tree secara bottom up. Pertama dibuat node untuk variabel A dan konstanta 4. Kemudian keduanya digabungkan dengan operator minus. Selanjutnya, setelah itu dibuat node untuk variabel C. Lalu hasil pengurangan digabungkan dengan C menggunakan operator tambah. Hasil akhirnya adalah sebuah syntax tree yang menunjukkan urutan operasi yang akan diproses oleh compiler. Ya, tree address code. Setelah syntax tree selesai dibentuk, compiler tidak langsung menghasilkan bahasa mesin. Compiler terlebih dahulu mengubahnya menjadi tree address code. Pada tree address code, setiap operasi dipecah menjadi instruksi sederhana menggunakan variabel sementara seperti T1 dan T2. Sebagai contoh, ekspresi X plus Y kali Z akan menghitung Y kali Z terlebih dahulu. Hasilnya disimpan pada T1, kemudian baru dijumlahkan dengan X dan disimpan pada T2. Dengan cara ini, compiler lebih mudah melakukan optimasi sebelum menghasilkan kode mesin. Lanjut.
underscore tidak hanya ditulis sebagai instruksi biasa, tetapi juga harus disimpan dalam suatu struktur data agar mudah diproses oleh compiler. Pada materi ini terdapat 3 cara penyimpanannya, yaitu quadruple, 2 triples, dan indirect triples. Ketiganya memiliki fungsi yang sama, namun berbeda dalam hasil operasi. Lanjut. Quadruples merupakan bentuk representasi tree address code yang paling umum digunakan setiap instruksi memiliki input bagian, yaitu operator, operan pertama, operan kedua, dan hasil operasi. Karena hasil disimpan secara langsung, compiler lebih mudah melakukan optimasi maupun menghasilkan kode mesin. Triples hampir sama dengan quadruples, tapi tidak menyimpan hasil operasi pada variabel sementara. Sebagai gantinya, hasil operasi cukup dirujuk menggunakan nomor instruksi sebelumnya. Cara ini lebih hemat memori. Tapi ketika compiler melakukan optimisasi, referensi indeks harus ikut diperbarui. Selanjutnya, indirect triples merupakan penyempurnaan dari triples. Jika pada triples referensi gunakan nomor instruksi secara langsung, pada indirect triples referensi dilakukan melalui daftar pointer. Keuntungannya adalah compiler dapat mengubah urutan instruksi saat optimasi tanpa harus memperbagi semua referensi. Hal ini membuat proses optimasi menjadi lebih mudah dan efisien. Kita lanjut ke soal. Soal pertama ada apa perbedaan parse tree dan syntax tree? Jawabannya yaitu perbedaan dari parse tree dan syntax tree. Yang pertama, kalau parse tree disebut concrete syntax tree, kalau syntax tree disebut abstract syntax tree atau AST. Yang kedua, parse tree menyimpan seluruh aturan grammar, kalau syntax tree hanya menyimpan informasi penting. Yang ketiga, parse tree memiliki banyak node, kalau syntax tree lebih sederhana dan efisien. Yang terakhir, parse tree sulit diproses, sedangkan syntax tree mudah diproses compiler. Penjelasannya yaitu parse tree masih menampilkan seluruh struktur grammar, sehingga ukurannya lebih besar. Sebaliknya, syntax tree menghilangkan informasi yang tidak diperlukan dan hanya mempertahankan operator. Identifier secara konstanta, oleh karena itu compiler lebih memilih menggunakan syntax tree karena lebih efisien. Nomor 2, apa fungsi mknode dan mkleave dalam pembentukan syntax tree? Jawabannya, fungsi yang digunakan dalam pembentukan syntax tree adalah yang pertama, mknode op left right, yaitu membentuk node operator. Yang kedua, mkleave ada id dan entry, membentuk node identifier. Yang ketiga, mkleave yaitu ada num dan val, yaitu membentuk node konstanta. Penjelasannya yaitu ketiga fungsi tersebut digunakan untuk membangun syntax tree secara bottom up. Proses dimulai dengan membuat node untuk identifier dan konstanta menggunakan mkleave. Kemudian node-node tersebut digabungkan menggunakan mknode hingga terbentuk sebuah syntax tree yang lengkap. Lanjut ke soal nomor 3. Apa tujuan penggunaan tree address code atau TAC dalam compiler? Jawabannya, tree address code atau TAC digunakan untuk mengubah ekspresi yang kompleks menjadi beberapa instruksi sederhana menggunakan variabel sementara. Contohnya, X ditambah Y dikali Z diubah menjadi T1 sama dengan Y kali Z, dan T2 sama dengan X ditambah T1. Penjelasannya yaitu dengan membagi ekspresi menjadi beberapa langkah sederhana, compiler dapat lebih mudah melakukan optimasi dan menerjemahkan program dalam bahasa mesin. Tree address code juga dapat direpresentasikan dalam bentuk quadruples, triples, dan indirect triples sehingga mempermudah penyimpanan instruksi selama proses kompilasi. Selanjutnya, implementasi syntax tree pada coding. Sebagai contoh, terdapat kode in hasil sama dengan A-4 ditambah C. Compiler terlebih dahulu
buat syntax tree untuk mengetahui urutan operasi. Setelah itu, compiler mengubahnya menjadi tree address code menggunakan variabel sementara seperti T1 dan T2. Selanjutnya, tree address code diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Selanjutnya, implementasi di industri. Syntax tree tidak hanya digunakan pada compiler, tetapi juga pada berbagai software yang digunakan sehari-hari. Ide seperti Visual Studio Code dan Android Studio memanfaatkannya untuk mendeteksi kesalahan sintaks dan memberikan autocomplete. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalkulator dan Microsoft Excel juga menerapkan konsep yang mirip dengan syntax tree untuk menentukan urutan operasi matematika agar hasil perhitungannya benar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Oh, Pal, yang ini Pal, yang tadi